Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berani kita tema atau ide dari PDAM Desa. Jadi di sini saya sebagai perwakilan dari unit kegiatan film dan fotografi. Tapi membutuhkan ide dari teman-teman semua. Mungkin satu ide tentang 2D ini, silakan. halo. Halo Pak. Ya, halo, ada kendala? Mungkin dari Putri Afifah Rizky atau Ya, silakan. Halo, Putri. Halo. Halo, apakah teman-teman bisa dengar suara saya? Putri belum? Bisa, Fatla. Oh iya, silakan. Apakah ada ide dari Putri Afifah Rizky? Kok diam aja? Halo. Diam aja. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam, Irfan. Ada kedengaran suara Pak? Ada. Lanjut. Tes. Assalamualaikum Pak. Ya. Ya, ada kedengaran suara Pak? Ada. Iya Pak. Untuk idenya Lanjut, Ipan mungkin ada usul Pak. Ini ide yang sangat simpel aja sih Pak dari saya Pak. Iya. Di mana saya mengambil temanya pendidikan. Nah, di sini kita kan pada zaman sekarang nih kita banyak sekali mendapatkan informasi yang simpang siur ya Pak. Apalagi kan pada zaman sekarang Pak, informasi tentang corona kan banyak orang yang terkena hoax tentang informasi tentang virus corona Pak. Nah, maka dari itu saya mengajukan judul Pak untuk proposalnya Pak, judulnya pembelajaran tentang memilah informasi yang baik dan benar melalui media sosial Pak. Sekian, terima kasih Pak. Siapa notulennya di sini nih? Moderator aja langsung ya. Tentang apa ya tadi? Pak, gimana Pak? Ya, saya bisa tolong saya. Ya, yang mencatatnya gitu.
yang mencatat ide tersebut. Mungkin ketuanya nggak masuk atau gimana? Ketua UKFF, Pak? Iya. Belum, Pak. Kirain saya udah masuk tadi. Ya silakan dicatat dulu nih yang apa, ulang lagi idenya Rizky. Ipan. Halo. Idenya itu Pak, pembelajaran memilah informasi yang baik dan benar Pak. Mungkin sama aja dengan pembelajaran bagaimana membedakan informasi antara informasi yang benar sama informasi yang hoax Pak, gitu Pak. Jadi bidangnya di bidang apa tuh, pendidikan? Pendidikan Pak. Ini bidangnya. Mana nih, kita hanya berapa orang nih, gimana pula rapat segini nih. Sambil menunggu, mungkin ada salah seorang dari kita yang apa gitu ya, yang menghubungi teman-temannya supaya untuk masuk Zoom sambil kita diskusikan juga ini ide-ide dari teman-teman juga ya. Siapa yang mau menghubungi teman-temannya? Yang inti-intinya yang penting banget gitu ya, apalagi ketua gitu. Halo? Halo? Ya Pak, ya Pak. Ya gimana apanya? Halo. Halo Pak. Ya. Udah ada masuk ya. Ya Pak, sedang coba dihubungi Pak dan kawan yang lain Pak. Pak. Nah, cobalah dipresentasikan dulu sedikit idenya tuh apa, Ivan? Iya Pak. Coba dipresentasikan dulu sedikit idenya tuh. Boleh dalam bentuk PPT, boleh dalam bentuk berbicara saja. Iya Pak. Mungkin dalam pembicaraan aja sih Pak. Ya, silakan. Mengambil kasus. Kita mengambil kasus dalam jangka dekat aja sih Pak, kasus-kasus seperti Bapak pernah dengar kan Pak, mungkin kasus seperti orang yang vaksin lah Pak. Nah, kasus vaksin lah. Nah, dengan adanya kasus vaksin ini kan yang dimana orang itu banyak emosi yang tidak percaya terhadap kekuatan vaksin yang diperoleh Pak, kekuatan vaksin untuk menangkal virus COVID-19 nih Pak. Nah, mereka lebih percaya terhadap teori konspirasi, yang dimana teori konspirasi tentang vaksin itu sebenarnya banyak yang tidak berlandaskan pada fakta-fakta ilmiah Pak. Nah, maka dari itu kan Pak, Ipan bercermin dari peristiwa tersebut kan Pak. Nah, kita sebagai orang yang maksudnya sebagai orang yang terpelajar Pak. Nah, istilahnya Ipan seperti itu, mungkin kita bisa mengangkat ide untuk bagaimana cara kita memilah informasi yang baik dan benar Pak. Nah, untuk agar tidak terjadi kejadian di mana orang itu tidak
termakan lagi Pak dengan fakta-fakta atau teori konspirasi yang tidak berdasarkan fakta ilmiahnya Pak. Mungkin seperti itu aja sih Pak, presentasi singkat dari PAN Pak. Saya kembalikan lagi ke Bapak. Ya baik, terima kasih Van. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan dari ide Reski Vansyah? Oh, halo Padla. Halo. Ketua ada masuk nak? Ke ketua, ya Pak. Ketua lagi di kampung Pak. Udah aktif nomornya ada Pak. Izin bertanya Van? Ya lanjut Padla. Ya sih. Iya Fatlah. Bulan. Ya Padla. Oh, mana Padla dia? Keluar. Enggak. Banyak ya nak mengisi angket itu ya. Tapi saya juga bingung apa masalah itu. Ada yang melarang atau memang enggak apa gitu, enggak. Memang enggak semangat atau gimana gitu. Angketnya enggak semuanya yang mengisi. Satu orang cuma mengisi, ketua aja yang mengisinya. Apakah ada konspirasi juga? Harus saya aja mengisi atau gimana? Saya juga nggak tahu. Atau memang anggotanya nggak minat dengan ini gimana tuh? Sampai kemarin cuma 4 orang yang mengisi cuma. Jadi 4. agak apa saya jadinya, bingung saya jadinya. Oh, yang untuk ya Pak, yang untuk dari ketua kemarin itu udah didiskusikan dengan sebagian anggota Pak, yang mengenai foto story kemarin Pak, foto story untuk pengembangan pariwisata di Pulau Mentawai Pak. Itu atas kesepakatan bersama, itu gimana tuh? Makanya saya rapatkan sini. Ya itu kan dari ketua dari APIP itu udah diskusikan sebagian anggota, mungkin berapa kemarin 5 orang Pak dari anggota mendiskusikan mengenai program untuk PHP 2D Pak. Kok 5 orang aja? Nggak bersama-sama dah. UKFF ini berapa orang semua ini? Anggota yang terdaftar ada kurang lebih 40 Pak. Ya, yang aktif ya yang bisa dibilang aktif ya 20 atau kisaran 20 orang gitu Pak. Jadi ya banyak yang cuma sekedar ada namanya sebagai anggota gitu Pak. Ya. Tapi belum sekarang karena kepengurusannya baru Pak, belum ada tindak lanjut dari ketua yang baru untuk memberikan SP atau peringatan untuk anggota yang tidak aktif Pak. Ya kan 20 orang, kenapa kok 5 orang aja kemarin itu? Oh kemarin itu karena hari itu yang ada di saat diskusi itu Pak, kita kan diskusinya tidak melalui WA, langsung diskusi langsung Pak gitu Pak. Makanya saya ajak sekarang nih diskusinya secara Zoom ya. Ide-ide Anda bagus semuanya ya, saya lihatnya bagus ya. Tentang memilah informasi yang baik dalam media sosial bagus juga. Penjuran minat fokus pada siswa sekolah agar menciptakan jadi memilih di mana dia kuliah jurusannya, bangunan perpustakaan daerah, upaya memajukan pariwisata, bagus juga. Tapi kita tuh kan bekerjanya bersama gitu Ada 15 sampai 20 orang katanya. Jadi
Tidak apa. Ya nanti Anda nanti yang bekerja, saya nanti bantu gitu semacam. Nah kalau antara Anda tuh tidak duduk, siapa-siapanya tentu susah juga. Nanti karena ada konflik kepentingan segala macam, kerajaan saya lah surang saja. Itu kan nih juga. Nah, kalau kita kan mau apa kita tuh jalan gitu, Ya, Pak. diterima. Ini ketuanya nggak datang, ininya datang, cuma 6 orang datang ya. Kenapa cara itu? Hmm. Apa? Halo, Patla, mana? Ya Pak. Ya jadi ide dari Ivan tadi itu kan bagus juga tuh tentang memilah informasi yang baik dalam media sosial. Nah, bagaimana caranya tuh Ivan? Kan kita berkaitan dengan kita nggak tahu juga nih penerapannya gimana nih, apakah online atau gimana nggak tahu lah tuh. Nah, memilah informasinya tuh gimana caranya Ivan? Kita membuat video atau gimana tuh? Atau nah, gimana gitu? Halo, Halo Ivan? Pan. Halo, Pan. Ya, gimana? Halo, Pan. Depan mana ini? Halo, Pan. Ini si Pannya keluar. Si Pannya keluar, Pak. Keluar ya? Oh iya, keluar. Jadi mungkin ya. Kalau dari kemarin yang hasil diskusi Ketua Patang, Pak, kan konsepnya untuk perkembangan, kok yang ide dari si Apif kemarin yang di Google Form yang diisi angket, Pak, kan mengenai mengenai perkembangan pariwisata dengan medianya yaitu foto-foto story gitu, Pak. Kan kalau dilihat dari daerah yang direkomendasikan dalam proposal itu kan Mentawai, dan Mentawai cukup unik dan banyak potensi pariwisata yang bisa jadikan sebagai media promosinya untuk keluar gitu, Pak, itu, Pak. Jadi Pak membuat sebuah slide foto yang akan bisa mempromosikan wilayah tertinggal ini keluar gitu, Pak. Kalau dari yang kami diskusikan kemarin, Pak. Nah, foto kita buat. Kita foto. Iya, Pak. Ya, foto ya karya seni gitu, Pak, ke dalam kayak foto story, lebih bagaimana memunculkan ketertarikan orang melihat foto itu untuk berkunjung ke Mentawai. Saja kita memoto kebudayaan dari Mentawai itu kayak tato. Gimana cara orang melihat foto itu? Gimana cara orang melihat foto itu?
Tergantung medianya nanti Pak. Kalau medianya offline kita bisa ngadakan pameran, kalau online kita bisa gencarkan promosinya melalui media sosial. Kalau saran saya, Ya. Ya Pak. dibuatkan webnya. Nah, siapa yang pandai buat web? Ini kan berhubungan dengan apa tuh? Pariwisata ininya tuh. Ya Pak, untuk berhubungan dengan pariwisata Pak. Tahu jadi namanya. Kalau yang buat web ini untuk misalnya kemungkinannya kegiatannya online Pak. Kalau web. Halo Pak. Mana sih keluar? Halo Pak. Ya, ya. Kalau membuat web ini berarti kita melakukannya secara online berarti Pak? Jadi kita mempersiapkannya dua. Kita persiapkan dua. Oh gitu Pak. Nah, itu. Jadi kita bisa tentang pariwisata. Jadi kita tentu harus mendokumentasikan wisata-wisata apa saja yang menarik, nah, supaya orang-orang luar memang tahu wisata-wisata yang ada di Mentawai gitu. Tapi apakah sudah ada wisata Mentawai itu dibuat orang gitu? Biasanya kalau tidak salah saya ada, tapi pemerintah kabupaten sih soalnya. Kalau untuk orang yang telah mendokumentasikan Mentawai itu mungkin ada Pak dalam segi pariwisatanya. Kayaknya Tapi belum ada kalau Mentawai lagi. Oh belum ada. Belum ada. Oh kalau untuk lebih ke bentuk dalam sebuah karya seni gitu Pak, kayak foto story dan foto yang bisa targetnya mungkin untuk orang-orang yang fotografer di luar Mentawai atau fotografer di Sumbar. Beko kalau ngadakan pameran atau di web, nya akan tertarik misalnya, oh ya mantap, menarik lo Mentawai ko untuk dipoto gitu Pak. Lebih kayak gitu Pak. Halo. Halo Pak. Ya, model itu Pak gambarannya Pak. Kalau halo Patla. Halo Pak Mando. Bisa hubungi yang lain Pak di grup atau personal deh. Kita udah Ya Pak. besok mau apa lagi? Mau bekerja gitu. Jadi yang mau bekerja ini jelas apa yang dikerjakan gitu. Lagi Pak lah hubungi Bang. Nah, Oh ya. harus jelas yang mau dikerjakan gitu ya. Ya Pak. Nah, tapi yang datang tuh enggak seberapa yang datangnya. Makanya bingung juga saya jadinya.
Ngapain tuh kalau seperti ini ya? Nah, kalau tentang pariwisata itu bisa kita buat websitenya, kita ambil foto-fotonya. Nah, tentunya kita harus ajarkan mereka itu menggunakan website tersebut gitu ah. Jadi kan kita mengabdi kepada masyarakat. Jadi nggak mungkin kita website saja kita buat terus kita nggak berikan akses kepada mereka gitu. Jadi kita ajarkan mereka, memang website itu untuk mereka nanti gitu. Bermanfaat bagi mereka untuk apa? Misalnya kalau ada produk-produk asli dari mereka yang ingin mereka pasarkan, bisa di website tersebut, video bisa di website tersebut. Izin bertanya Bang Nando. Iya, pada lanjut pada. Berarti ya tunggu ya Pak. Berarti Pak produk yang awak ciptakan kok Beko bisa berkelanjutan untuk orang tuh Pak? Tentu iya. Kalau kita cuma membuat foto saja, foto kita apakan segala macam, apa gunanya bagi mereka tuh? Hanya sekedar sampai situ saja. Pernah nggak UKFF mengadakan kegiatan yang seperti ini nggak? PHP 2D ini nggak? Oh, belum sih Pak. Biasanya lebih ke kegiatan pameran dan dia enggak pameran, coba enggak bacanya. Pameran sekali sehari itu saya tuh. Ya, coba bacanya. Mahasiswa mengabdi kepada masyarakat, membantu mengatasi permasalahan di desa. Kita membina masyarakat itu gitu. Memperdayakan. Dia ada keinginan bagi mereka, tapi tidak bisa mereka mengerjakannya sendiri, kita bantu. Gitu. Atau ada sesuatu produk unggulan, tapi orang tidak tahu, mereka ingin memasarkannya, kita bantu. Atau dari segi pendidikan bisa juga yang kata Bapak kemarin itu, kita mengajar mereka, mungkin materi-materi pendidikan, bisa juga. Kalau di BEM, ini yang BEM-nya rencana mau memasarkan produk talas gitu. Jadi talas itu dibuat menjadi produk yang bermanfaat, nanti dipasarkan, nanti dibantu oleh mahasiswa pemasarannya segala macamnya. Tuh, bagaimana kemasannya. Nah, kita bisa juga kerjasama sama UK lain gitu. Misalnya UK bagian-bagian pariwisata mungkin, kita bisa kerjasama sama mereka. Jadi produk kita sama, tapi kita bagian mananya. Mungkin kita bagian fotografi atau videonya dan webnya. Orang lain bagian produk daun talasnya. Bisa juga itu kita kolaborasi gitu. Jadi memang terpakai, udah selesai kegiatan ini terpakai terus bagi dia. Bukan kayak mengadakan event, bukan itu. Ini bukan event. Ini pengabdian, kita menyelesaikan masalah yang terjadi. Kita memberdayakan dan membina masyarakat melalui inovasi teknologi. Macam ini ya. Semberdaya melalui informasi teknologi. Kalau saya memang setuju juga dengan kata Ivan tadi itu, memilah informasi-informasi itu. Tapi kelanjutan jangka panjangnya apa saya juga bingung gitu. Tapi kalau tentang pariwisata tadi itu kan kita bagian foto dan video. Kita mungkin bisa membuat video atau foto yang juga orang mengetahui dunia luar, mengetahui Mentawai ini gitu. Sebenarnya Mentawai ini ya kelebihannya ini segala macam. Tertarik orang gitu mengunjunginya atau gimana gitu. Dan produk-produknya mungkin ada ini, tertarik orang itu. Jadi mungkin di website itu gitu tapi tidak sekedar video itu saja gitu dari mana pula orang tuh tahu kan. Jadi kalau web
sepertinya saya tugaskan ini mencari web tentang Mentawai ada nggak gitu. Kalau belum ada, bagus itu kita yang buat webnya gitu. Kita akan mencari orang yang bisa membuatkan webnya itu. Nah, dan kita ajarkan pula kepada masyarakat itu gitu. Jadi web itu sebagai akses orang luar, siapapun bisa mengaksesnya dimanapun gitu. Tapi kalau video saja, di mana Anda menampilkannya di YouTube aja, agak kurang bagus gitu. Nah di web kan bisa juga ada YouTube gitu. Jadi mungkin bagi saya web gitu ya, karena orang luar bisa melihat juga, orang asing juga bisa melihat juga gitu. Kita buat webnya dual bahasa gitu. Wah ini Mentawai ya. Jadi memang ada keuntungan bagi mereka gitu, bagi orang Mentawai itu menurut saya gitu ya. Bagaimana menurut Anda? Nah jadi kita fokuskan ke apa, ruang lingkupnya ke pariwisata gitu. Apalagi kita video dan fotografi kan pariwisata gitu. Jadi orang tertarik berpariwisata ke situ, berkunjung ke sana gitu. Kita buatkan webnya gitu. Bagaimana menurut yang lain? Coba dulu. Oh ya Pak, jadi gitu. Kalau awal gabungan saya, bukan gabungan ya. Coba simpulkan konsepsi PAN kan masalah pemahaman teknologi lah. Tadi kalau yang pariwisata, itu ada keberlanjutannya untuk rangka mengelola media yang layak untuk pariwisatanya gitu. Kalau media kok sebagai output hasil dari ilmu yang lawak berikan di awal mengenai bagaimana menggunakan teknologi, menggunakan sosial media, menggunakan media apa Pak? Baca katanya. Jadi fokusnya yang coba simpulkan fokusnya lebih ke pendidikan, bagaimana masyarakat dari Mentawai ini mengelola medianya dan outputnya beko menciptakan media di bidang pariwisata gitu Pak. Jadi di awal itu ada pembekalan atau pemberian loh. Ya pembekalan ilmu mengenai pengelolaan media. Kalau gitu Bapak. Hidup nih kok hidup. Bingung. Gitu coba. Jadi maksudnya pengelolaan media gimana nih? Pengelolaan media, pengelolaan web atau media internet yang outputnya nanti hasilnya nanti dari masyarakat Mentawai ini bisa menciptakan medianya sendiri untuk media promosi pariwisata Pulau Mentawai itu atau daerah Mentawai itu. Ya, berarti kan kita harus ada outputnya berupa web. Nah, di web itu apa? Bisa diisi promosi-promosi tentang Mentawai gitu ya. Ya. Itu nantinya berarti kita harus membina, berbagi kepada mereka bagaimana cara mengelola web yang baik, bagaimana cara mempromosikan produk-produk atau kegiatan-kegiatan atau lokasi-lokasi yang ada di Mentawai itu dengan baik gitu. Nah, itu produk kita gitu. Nah, itu terpakai sampai kapanpun gitu.
ketimbang kita hanya berupa video saja gitu, terpakai sama mereka gitu. Gitu. Nah, kalau saran saya sih, saya memikirkannya seperti itu. Berarti kita kemarin tuh kan saya mengatakan di bidang pendidikan aja, kata saya kan, membuatkan video tentang materi-materi untuk persiapan ujian untuk anak SD, SMP, SMA, dan tes CPNS untuk anak orang mau kerja gitu ya. Nah, tetapi mungkin ada ide lagi yang lebih bagus saya rasa tentang pariwisata ya gitu. Jadi memang pariwisata di Mentawai itu ya belum ada nih apanya di sini. Mentawai itu situsnya hanya ada situs dari Kabupaten Mentawai aja gitu. Nggak ada situs-situs yang khusus untuk Mentawai gitu ya. Belum ada gitu. Situs promosinya untuk Mentawai itu ya. Jadi ini memang bermanfaat kali kita nih. Bagaimana kita main video, bagaimana cara kita mengajarkan kepada mereka untuk main videonya, mengedit foto segala macam. Nah, ini kan perfilman fotografi banget gitu ya. Oh ya Pak, berarti fokusnya ke pendidikan dan hasilnya Pak ya. Hasilnya pendidikan yang telah diberikan itu Bekonya bisa aplikasikan ke media promosi untuk daerahnya. Itu sih Pak. Halo Patlah. Monster lagi. Halo Patlah. Halo. Ya Patlah. Lagi ada di catat Patlah. Untuk kan Patlah bisa akan berangkat ya untuk berangkat besok ke Bukit untuk workshop untuk halo Pak. Halo Pak. Ya. Ya tampilkanlah yang bisa tadi. Ya. Anda banyak Beko di Bukit. Beko di Bukit itu nggak ada yang mau berani. Beko di Bukit itu si yang dari Ya, apa tadi? Saya sambil kuliah nih. Ya, apa tadi? Ya Pak, maaf Pak. Yang dari UKFM nanti di Bukit itu memprestasikan loh Pak. Masalah proposalnya Pak. Iya. Iya Pak. Halo sebentar. Coba tampilkan materi PDF yang ada di e-learning itu lah. Itu kita bahas. Materi dasar dulu. Apa tadi? Oh, jadi yang berangkat besok di Bukit itu mempresentasikan, menjelaskan idenya, Pak? Bentar, Pak. Iya, kita bertim ya. Yang datang tuh hanya 2 orang. 1 dosen, 1 mahasiswa. Iya, Pak. Tapi yang memikirkan tuh bukan 2 orang itu aja. Semuanya memikirkan gitu lah. Iya, Pak. Buku siapa, Pak, yang buku ini, Pak? Ya, buku. Jadi saya heran juga ketuanya gimana pula nih ya. Nggak apa ada masalah apa ketuanya gitu. Saya juga baru kan nggak tahu juga gitu. Jadi ketua tuh ada juga wakilnya. Wakilnya siapa ini? Di UKFM nggak ada wakil Pak. Langsung ketua yang pengurusnya sekretaris. Ketua sekretaris bendahara Pak. Nah,
Jadi kalau nak ada ketua, nak jalan acaranya. Kan aneh juga tuh. Jadi harapan saya, kita tuh bekerjanya bersama. Tidak ada ide ini aja yang dipakai, ide ini aja yang dipakai, tidak ada gitu ya. Ide kita bersama gitu. Kalau ada ide yang sepakat kita pakai, tapi ide kita tidak dipakai, ya kita bisa berkontribusi di ide yang dipakai itu gitu. Nah kita satu kesatuan gitu. Jangan pikir oh itu kan proyek situ, itu kan apa usaha situ, kan itu kan tugas itu. Enggak, ini tugas kita bersama. Jadi yang datang besok itu Anda sudah memutuskan siapa orangnya, dan saya harap itu sudah keputusan Anda bersama. Materinya. Nah ya. Ini Pak. Nah coba Anda jelaskan dulu, dan saya minta teman yang lain juga bertanya. Yuk, coba jelaskan dari awal. Nah, kalau Anda tidak bisa Anda menjawabnya, alihkan ke teman Anda tunjuk teman Anda satu. Nah, jadi yang diminta adalah Miftahul Fadlah ya. Nah, jadi kita tetap bisa Zoom nanti di hari apa tuh di Bukit Tinggi itu. Nah, saya harap bisa Zoom Anda nih semuanya, karena kalau kami berdua tidak bisa mengerjakan ini. Nah, gitu ya. Nah, baik, Pak. Sekarang kita sepakati idenya. Ide dari Ivan tadi bagus gitu ya. Cuma itu kan informasinya dalam bentuk apa? Mungkin dalam bentuk video tuh Ivan, gimana ya? Mana keluar ya? Mana ada Ivan? Jadi mungkin bagaimana kalau kita sepakati aja info tentang pariwisata? Izin bicara Pak. Izin bicara Pak. Ya. Maaf sebelumnya Pak, yang tadi Pak, saya kehilangan sinyal tadi Pak. Ya. Jadi kalau tentang pariwisata ya Pak, saya tanya tadi sama kawan kan Pak, bagaimana tentang pariwisatanya itu, mungkin itu udah bagus Pak. Soalnya kalau berbicara dengan pariwisata dengan kaitannya dengan UKM kita itu sangat nyambung sekali Pak. Iya. Makanya saya Pak terhadap yang usul Bang Nando tadi Pak. Iya, saya sangat setuju dengan usul yang disampaikan oleh ketua, tapi ketua tak kenapa nggak hadir juga apa nih? Karena setahu saya ini belum ada nih situs resmi yang bawaan dari Mentawai-nya gitu. Nah, situs Mentawai-nya nggak ada khusus wisata gitu. Sumatera Barat kayaknya belum ada juga. Jadi kita bantu mereka ini mempromosikan produk-produknya. Apakah itu berupa produk yang bisa dimakan, yang bisa dipakai, atau produk yang bisa dikunjungi berupa tempat-tempat lokasi. Gitu. Nah, mungkin budaya-budaya mereka, segala macam. Saya sangat setuju sekali ini gitu. Mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan mereka, kebudayaan mereka, kita bisa posting juga di sana. Cuman yang jadi masalah nanti kita tanyakan kegiatannya bagaimana, online atau gimana gitu ya. Bagaimana pula jaringan di sana gitu. Ya, untuk satu lagi untuk yang ide Ivan tadi kan mengenai penerimaan informasi, kebenaran informasi di yang tadi dijelaskan, yang awak jelaskan tadi kan bisa aja masuk ide si Ivan tuh untuk bisa masuk, semuanya bisa masuk situ. Pembekalan awal untuk memahami informasi media informasi ini, Wak. Karena di web itu kan tidak hanya betul. Karena di web itu tidak hanya berupa promosi, bisa juga informasi gitu ya. Bisa juga video yang saya katakan kemarin, video tentang pembelajaran itu bisa kita upload ke sana. Jadi sebenarnya output kita web ya. Output kita web pariwisata gitu. Tapi kita mungkin menyelipkan juga informasi di situ gitu, informasi dan pendidikan. Karena kita harus memilih ruang lingkupnya satu aja. Jadi kita pilih pariwisata gitu ya. Cuma di dalamnya bisa banyak. Nanti kita mau namakan ini bisa juga. Orang yang bagian ketahanan dan keamanan pangan bisa juga namakan di web kita. Bagian kesehatan bisa juga namakan di web kita gitu. Jadi banyak nih untuk di web tuh banyak kegunaannya gitu.
Yang kita harap atas kerjasama tim ini ya, dengan mengesampingkan kalau misalnya ada selisih pendapat atau apa ya antar Anda sesama anggota, mudah-mudahan dikesampingkan aja gitu. Mudah-mudahan kita bisa membuat proposal ini dengan baik dan diterima gitu ya. Satu lagi untuk ide Pak, IPAN itu kan bisa dijelaskan di awal sekali di pertama kali untuk mengenai sebelum orang membuat media, orang harus paham dulu media kok bahwa ada media yang hoax, ada media yang benar gitu. Ya. Sebelum orang mengelola media. Jadi ide IPAN itu masuk lo dalam kau gitu. Iya. Benar. Nah, yang saya minta sekarang ini Ananda semuanya ini nanti ini notulen harapannya bisa diberikan kepada grup itu juga ya, bahwasanya Ananda sama-sama kita bertugas, kita melihat web-web yang ada yang berkaitan dengan Mentawai gitu. Apakah memang ada web asli Mentawai yang itu? Resmi. Kemudian web resmi Mentawai ya. Kalau nggak salah saya cuma web kabupatennya aja, web yang pariwisatanya belum ada. Itu yang pertama ya, tolong dicatat ya. Web pariwisatanya ada enggak? Kemudian kita lihat web pariwisata di tempat-tempat lain ada enggak? Supaya kita bisa menjadi acuan kita gitu, benchmark kita bisa membandingkan dan kita bisa membuatnya lebih baik gitu ya. Kita lihat web pariwisata tempat-tempat lain gitu. Nah, nanti kita akan membuat seperti ini prototipenya, tapi lebih bagus gitu. Nah, itu tugas yang keduanya, melihat web pariwisata. Nah, yang ketiganya, coba dibuat latar belakang. Kenapa kok kita mengambil pariwisata? Nah, coba lihat apa gitu. Bisa Anda lihat dari tujuan atau visi misi dari Kabupaten Mentawai itu apa, atau visi misi dari PHP 2D itu apa, visi misi dari UNP itu apa gitu. Anda lihat itu tuh. Anda hubungkan kalimat-kalimatnya menjadi latar belakang nanti. Itu tugas Anda tuh. Sehingga orang yang membaca itu seperti kita membuat proposal. Bagaimana proposal kita itu diterima, kita membuat web pariwisata itu yang isinya ini. Kenapa itu penting? Nah, jadi langkah pertama membuat web proposal itu, keadaan identiknya apa? Itu pertama. Kemudian kenyataannya apa? Keadaan yang kita inginkan ini, kenyataannya ini. Karena adanya gap atau perbedaan dari kenyataan dengan harapan, maka itu jadi masalah. Nah, masalah itulah yang kita selesaikan dengan membuat pengabdian pada PHP 2D ini gitu ya. Kenapa masalah itu ingin kita selesaikan? Di latar belakang itu isinya. Jadi pertama, harapan kita apa? Kemudian kenyataan kita apa? Karena harapan berbeda dengan kenyataan, maka itu masalah. Nah, masalah itu apa penyebabnya? Kemudian masalah itu apakah penting kita selesaikan? Apa dampaknya kalau tidak kita selesaikan? Nah, kemudian kalau ingin kita selesaikan, apa solusinya? Nah, kenapa pula solusi yang kita pilih? Apa teori-teori yang mendukung solusi itu akan bisa benar-benar menyelesaikan masalah? Nah, itu intinya latar belakang. Nah, saya harap Ananda semua, nanti Anandanya kan nanti akan menyusun skripsi juga. Skripsi juga seperti itu. Jadi harapannya apa, kenyataannya apa, lalu masalahnya apa, penyebab masalahnya apa, kemudian apa lagi, kenapa masalah itu harus kita tuntaskan, dan apa solusinya, dan kenapa pula solusinya itu. Nah, gitu. Jadi itu saja ya. Saya harap Ananda bisa bekerja bersama hari ini, sehingga untuk yang dibawa hari Sabtu kita bisa ada yang kita bawa gitu, tidak kosong saja yang kita bawa gitu ya. Iya, Pak. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup ini. Kita fikskan saja tentang pariwisata ya. Produk kita nanti berbasis web ya. Ya, Pak. Nah, ya. Namun di web itu kita juga bisa mengajarkan orang masyarakat di sana bagaimana mengelola web yang bagus. Kita ajarkan pula bagaimana memoto yang bagus, membuat video yang bagus, mengeditnya bagus. Nah, itu ya. Setuju kita tuh semua tuh?
Setuju. Mungkin dalam ruangan ini kita setuju. Anda bisa membuat diskusi lagi nanti di bersama teman-teman yang lain. Mungkin kok sore atau gimana nya bisa Anda buat diskusi yang lainnya nanti. Apakah setuju dengan keputusan kita di Zoom ini atau bagaimana ya? Nah, untuk latar belakang tersebut, saya harap Anda semua membuatnya gitu. Nanti kita gabung-gabungkan gitu ya. Nah, misalnya menurut permen ini seharusnya begini, pariwisata yang bagus segala macam. Jadi Anda saya harap bekerja gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Iya, Pak. Jadi sekarang Anda membuat latar belakang itu semuanya. Iya, Pak. Latar belakang ini nanti dikirim ke grup aja, Pak. Dikirim ke grup gitu ya. Jadi pertama isinya harapannya apa, ternyata kenyataannya apa. Perbedaan itu membuat masalah. Nah, masalah itu penyebabnya apa, dampak tidak diselesaikan apa, dan solusinya apa. Apa alasan solusi itu? Jadi tolong diperjelas. Nanti Anda skripsi juga itu nanti itu. Jadi Anda belajar sekarang ini. Jadi Anda UK itu belajar Anda membuat proposal yang bagus gitu ya. Tentunya saya sangat yakin Anda ini semuanya orang-orang yang kompeten untuk hal itu ya. Saya tidak memaksakan kehendak saya hanya membimbing. Jadi Anda ada pendapat, kita kerjakan bersama-sama gitu ya. Ya, Pak. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, saya izin leave grup. Anda bisa lanjutkan Zoom ini langsung ya. Izin leave Zoom ya. Iya, Pak. Saya mau kuliah lagi gitu. Oh ya, Pak. Maaf, Pak. Agak merepotkan, Pak. Enggak apa-apa. Karena kita besok mau apa. Jadi agak apa. Oke, saya jadikan hostnya Fernando ya. Saya keluar dulu. Ya, Pak. Mungkin tergesa-gesa kita lanjutkan via WA lagi. Namun saya harapkan Anda bisa melanjutkan Zoom ini. Kalau ada hal-hal yang penting lainnya, silakan lanjutkan saja Zoom ini lagi ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.